Tim gabungan BNN dan Mabes Polri menggerebek perkampungan di wilayah Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Puluhan petugas Badan Narkotika Nasional, polisi bersenjata dan Satpol PP siang tadi tiba-tiba menggerebek perkampungan di kawasan Berlan, Matraman, Jakarta Timur. Kedatangan petugas yang mendadak mengagetkan warga di pemukiman. Petugas datang ke rumah-rumah warga yang disinyalir menjadi sarang peredaran narkotika. Petugas juga membawa anjing pelacak untuk identifikasi barang bukti yang mungkin disembunyikan di dalam rumah. Dalam penggerbekan ini, sedikitnya 5 orang diamankan di lokasi. Polisi juga menyita barang bukti narkoba seperti ganja dan sabu. Viral di media sosial, video yang diunggah akun @tanjohnson88 berisi dugaan pemerasan yang dilakukan oleh Kabid Propam dan Kasubdit Polda Sumatera Utara terhadap sejumlah anggota Polri di jajaran Polda Sumatera Utara. Pasca video viral, Inspektorat Pengawasan Daerah Irwasda Polda Sumut bergerak cepat membentuk tim audit untuk memastikan kebenaran narasi dalam video tersebut. Tim audit akan melakukan klarifikasi dan verifikasi berita dugaan adanya penyalahgunaan wewenang. Irwasda berjanji akan mengungkap kasus ini secara transparan di dalam satuan kerja di bawah jajaran Polda. Diketahui, video tersebut berisi narasi adanya Bid Propam Polda Sumut melakukan pemerasan terkait penanganan sejumlah kasus. Akun tersebut mengunggah berbagai keluhan yang dialami oleh personel polisi di bawah jajaran Polda Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rasid, iNews melaporkan. Irene Sokoi meninggal dunia bersama anak yang dikandungnya. Irene meregang nyawa setelah mendapat penolakan dari 4 rumah sakit berbeda saat hendak melahirkan. Menurut suami Irene, 3 rumah sakit menolak dan merujuk Irene karena kondisi bayi di dalam kandungannya yang harus dioperasi. Sementara 1 rumah sakit lainnya meminta keluarga untuk memberikan uang muka sejumlah 4 juta rupiah, padahal korban sudah mendaftar melalui BPJS. Atas kasus ini, Gubernur Papua berjanji akan mencopot 2 direktur rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Yowari dan Rumah Sakit AB Pura. Selain itu, Gubernur juga akan melakukan evaluasi dan menindak tegas tenaga medis yang menolak pasien. Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto meminta Kementerian Dalam Negeri untuk mengevaluasi kasus ini. Pemerintah akan segera melakukan audit dan melakukan evaluasi pelayanan seluruh rumah sakit di Jayapura. Pemerintah berharap kasus penolakan pasien oleh rumah sakit tidak lagi terjadi di Indonesia. Dari Jayapura, Papua, Cornelia Mudumi, iNews melaporkan. Berkali-kali terjadi karenanya ini juga menjadi perhatian dari Presiden. Saya mendapat laporan bahwa bahkan Presiden hari ini melakukan rapat khusus terkait dengan hal tersebut. Jadi DPR juga prihatin dan tentu saja ini sangat concern dan akan meminta komisi terkait untuk mengevaluasi pelaksanaan hal-hal terkait dengan penanganan kesehatan yang terjadi khususnya di wilayah 3T. Jadi jangan sampai terjadi lagi penanganan atau kelalaian penanganan kesehatan yang terjadi seperti ini. Jadi kami akan meminta Kementerian Kesehatan khususnya untuk bisa mengevaluasi penanganan kesehatan di rumah sakit. Jangan sampai ada masyarakat yang kemudian tidak tertangani khususnya di wilayah 3T. Turut berbelasungkawa dan menyayangkan insiden yang terjadi kepada Ibu Irene Sokoi dan bayi yang dikandungnya yang merupakan warga kampung Hobong, Distrik Sentani, Jayapura. Kemenkes akan mengirimkan tim dari Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan ke Papua untuk menginvestigasi kasus ini bersama dengan Dinas Kesehatan setempat. Dan apabila ditemukan indikasi pelanggaran, pastinya akan ada sanksi tegas yang dikenakan untuk rumah sakit yang diduga menolak pasien.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam berbagai kesempatan selalu mengingatkan agar rumah sakit tidak boleh menolak pasien. Rumah sakit harus bertindak profesional dengan mengutamakan keselamatan pasien dibandingkan dengan masalah administrasi. Penolakan pasien rumah sakit merupakan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan yang dapat mengarah ke unsur pidana. Puskesmas Matang Suri. Saat petugas di EGD, padahal ada pasien darurat yang perlu ditangani secepatnya. Viral di media sosial saat warga kesal melihat ruang IGD kosong dan tidak terlihat tenaga kesehatan berjaga, padahal terdapat pasien yang membutuhkan penanganan medis. Video berdurasi 33 detik ini memicu kecaman warganet yang mempertanyakan standar pelayanan kesehatan dasar, terutama kesiapsiagaan petugas IGD yang wajib beroperasi selama 24 jam. Butut viralnya video, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sambas akan melakukan penyelidikan dan evaluasi menyeluruh untuk mengetahui penyebab ketidakhadiran petugas. Sedang sholat maghrib, pas pasien itu datang. Jadi pasien itu mencari kemana-mana, memang dilihat tidak ada petugas. Tetapi setelah selesai sholat, petugas langsung menghampiri pasien yang datang itu. Jadi tetap sesuai prosedur Warga berharap kejadian ini menjadi evaluasi serius agar pelayanan kesehatan darurat di daerah tetap optimal. Dari Sambas, Kalimantan Barat, Uun Yuniar Anyus melaporkan. Aku kasihan benangnya, hanya begini mau lepas ini anunya orang. Seorang dokter ahli kandungan meluapkan kekesalannya terhadap kondisi fasilitas ruang bedah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Baharudin, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Melalui rekaman video berdurasi singkat yang viral di media sosial, kondisi alat medis tidak layak pakai saat sedang menangani pasien di ruang operasi. Sejumlah perlengkapan seperti jubah operasi, benang jahit, dan beberapa alat operasi yang cukup penting tidak terpenuhi. Padahal apa yang menjadi kebutuhan operasi telah disampaikan untuk dipenuhi. Sementara itu pihak rumah sakit mengakui insiden tersebut di luar dari pengetahuan rumah sakit. Pihak rumah sakit baru mengetahui kondisi yang terjadi dalam ruang operasi setelah video yang diunggah oleh dokter tersebut viral di media sosial. Pihak rumah sakit berdalih petugas pengadaan kelengkapan alat medis operasi ketiduran membuat permintaan dari dokter tidak diproses tepat waktu. Pasca viral, sang dokter masih enggan untuk klarifikasi baik dari awak media maupun undangan klarifikasi dari pihak rumah sakit. Dari Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, Andi Eba Anyus melaporkan.